Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Dwi Lestari dengan mata pelajaran IPA. Sebelum pelajaran kita mulai, bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga semua sehat walafiat. Diawali berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu bab tentang sistem reproduksi manusia, materi pembelahan sel. Perhatikan penjelasan berikut ini. Bab 1 sistem reproduksi pada manusia. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu siswa mampu menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. 4.1 menyajikan hasil penelusuran informasi dan berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Pada pertemuan kali ini, indikator yang akan dicapai yang pertama yaitu siswa mampu mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis dan meiosis. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberi kesempatan untuk lahir di dunia dan dapat melihat keindahan berbagai ciptaannya. Pada awalnya manusia berasal dari satu sel, selanjutnya sel tersebut mengalami pembelahan secara terus-menerus, sehingga pada saat dewasa manusia memiliki sekitar 200 triliun sel. Sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan bergabung menjadi suatu kesatuan untuk membentuk suatu jaringan. Masih ingatkah kalian materi kelas 7 tentang hierarki organisasi kehidupan dari sel hingga organisme? Perhatikan gambar berikut. Menurut teori sel, semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya, atau yang disebut dengan omnis cellula et cellula. Teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel dibedakan menjadi pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik, makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Bagaimanakah dengan pembelahan secara meiosis? Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termasuk sama dalam jumlah kromosom dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang mempunyai kromosom berpasangan atau 2N. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis yaitu fase telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Agar lebih jelas kembali, perhatikan gambar berikut. Penjelasan yang kedua yaitu tentang pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid. Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Perhatikan tahapan-tahapan pembelahan sel secara mitosis berikut ini.
Berikut adalah perbedaan pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Demikian penjelasan materi tentang pembelahan sel kali ini. Silakan kalian buka buku paket untuk memperjelas kembali materi yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat membantu dalam proses pembelajaran kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.